Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh dapat datang di hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya pada saat hari ini. Walaupun keadaan dunia hari ini hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, itu seperti yang kita tahu bahwa ada satu penyakit yaitu virus corona. Tetapi saya percaya jikalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita percaya Tuhan melalui Roh-Nya akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Haleluya. Sidang jemaat yang hadir di gereja walaupun dan yang beribadah di rumah pada saat hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Roh Kudus, kita angkat pujian bagi Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Tibalah saatnya kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus, agar Roh Allah yang bekerja di tempat ini. Kita mengundang kuasa Tuhan,
supaya oleh kuasa Allah sakit penyakit dijauhkan dari kita. Haleluya. Supaya Allah memulihkan bangsa dan negara kita ini, Dalam nama Yesus. memelihara setiap perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Jikalau hari ini kita takut untuk melangkah, percaya saja kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang menuntun kita, yang memelihara kita di dalam setiap perjalanan kita. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk doa penyerahan saya undang Ibu Gembala kita untuk mendoakan ibadah kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masalah. Allah Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan isi dunia. Atur segala masalah. Allah Ku Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masalah. Ku Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Mari kita masuk di dalam Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami datang ke dalam Yesus yang baik. Engkau Allah Maha Kuasa Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami memuji Engkau dengan Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang mengatur segala masalah, yang mengatur semua kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan adalah milik-Mu, domba-domba Tuhan. Engkau adalah gembala bagi kami Yesus, yang menuntut kami Tuhan kepada-Mu, menuntut kami di dalam kehidupan kami Yesus. Mari Tuhan, Engkau Allah, lihat Tuhan begitu banyak Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang menonton Tuhan dan kami tahu Tuhan
tinggalkan kami Bapa yang baik. Jangan Engkau tinggalkan kami Bapa yang baik. Karena Engkau adalah Allah yang patut disembah. Engkau luar biasa bagi kehidupan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Apapun Tuhan persoalan kami, persoalan seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan Tuhan perkara yang besar. Karena Engkau Allah, kami percaya dengan segala dan maha kuasa Tuhan. Engkau sanggup mengalahkan seluruh persoalan ini Tuhan, persoalan setiap anak-anak Tuhan. Ketika mulut kami berkata Engkau Allah, ketika lutut kami bertelut Tuhan menghadap Engkau, maka kami percaya Tuhan, semua Tuhan telah Engkau selesaikan di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, inilah Tuhan ibadah kami yang kecil Tuhan, yang hanya diikuti beberapa Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami bertahan Tuhan di dalam rumah Tuhan, karena kami percaya Yesus bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengangkat kami tinggi di awal-awal Tuhan, ketika kami melihat Engkau Allah Tuhan, dan kami memuji dengan mulut kami, mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Begitu banyak anak-anakmu Tuhan, jemaat kami Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing Tuhan, kami melakukan live streaming Tuhan, kami Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan, siapapun anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan menonton Tuhan siaran ini, kami percaya kasih-Mu Tuhan akan ada bersama dengan mereka. Begitu juga Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan yang belum bisa dapat hadir menonton Tuhan dan beribadah di tempat ini, kasih-Mu Tuhan ada bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terkena dampak semua Tuhan apa yang terjadi di dunia ini. Karena kami tahu tangan Tuhan sangat panjang memegang tangan anak-anak-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bilang bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan, maka semua akan terjadi sesuai kehendak Allah. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih. Kami mau aturkan terima kasih kami dan puji syukur kami Tuhan, bahwa seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang menonton siaran ini yang dalam keadaan sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena bilur-bilur tangan-Mu Tuhan, mereka akan dipulihkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena darah dan domba Tuhan, Engkau telah pulihkan mereka. Jika anak-anak-Mu Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan, karena mencari Tuhan penghidupannya Tuhan, dan tidak bisa Tuhan ada di tempat ini, dan tidak bisa melihat Tuhan bagaimana Tuhan kami berdatangan di sana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak berkesudahan bagi mereka. Urapi mereka Yesus, berikan Tuhan tangan yang terbaik dan berkat yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhanku, di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami yang kecil ini Tuhan, kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan seluruh sudut ruangan ini Tuhan, di dalam setiap hidup kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beserta dengan kami Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang melihat Tuhan dan menonton streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan mereka di rumah mereka masing-masing, supaya berkat pun turun bagi mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang bisa melihat Tuhan dengan sempurna di tayangan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jangan biarkan mereka Tuhan di dalam kekurangan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ibadah ini kami taruhkan dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang mungkin menonton tayangan ibadah kita di rumah masing-masing, dengan keadaan hari ini, saat ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita akan hanya menang di dalam Tuhan. Haleluya. Jika kita melihat keadaan sekarang memang sangat membingungkan, tidak ada tempat yang aman bagi kita. Haleluya. Tetapi satu tempat yang aman bagi kita adalah hanya di dalam Tuhan. Sebab Yesus sendirilah yang memelihara kita, Rohnya yang menuntun kita dan yang menjaga kita. Untuk itu kita angkat pujian bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Ku menang bersama Yesus. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan, ku menang
saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seluruh. haleluya. Haleluya. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, sekalian mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, sebab firman inilah yang memenangkan kita di dalam segala persoalan kita. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Aku datang dan di hadapanmu ku rasakan Indah hadiratmu, Aku buka aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu, nikmati firman-Mu. firman-Mu yang kuasa. imanmu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu Firman-Mu
kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Engkaulah Allah yang agung. Engkau yang kami sembah pada siang ini ya Bapa. Kami bersyukur di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkaryalah Engkau di dalam kehidupan kami di tengah-tengah badai yang menghantam negeri dan dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan kita dengarkan pada siang ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Haleluya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Maksud saya ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sama-sama saja kita membaca 1, 2, ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan pembenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Firman Tuhan pada minggu yang lalu yang sudah kita dengarkan, yang terambil di kitab Keluaran, itu menjadi pegangan hidup kita di dalam menghadapi apa yang terjadi pada saat ini di dalam negeri kita. Bukan hanya di negeri kita. Kalau tidak salah, menurut pemberitaan sudah 187 negara mengalami apa yang kita sebut serangan
COVID-19. Tahu nggak COVID-19? Kalau orang menyebutnya coronavirus, itu masih singkatan kecil. D-nya belum ada. COVID-19 itu adalah coronavirus disease. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, jadi kalau Bapak Sintua tadi mengatakan ini penyakit, tetapi ini bukan penyakit. Yang mau saya sebutkan ini adalah virus, sumber penyakit. Itu maksudnya. Haleluya. Sumber penyakit. Ini sudah menyerang negara seluruh dunia. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita tidak mengerti. Belum sampai satu keputusan, belum sampai satu kesimpulan. Apakah memang virus corona ini adalah suatu penghukuman dari Tuhan? Apakah ini suatu penghukuman kepada umat manusia dari Tuhan? Ataukah ini merupakan gejala yang bisa dialami oleh setiap orang yang bisa Tuhan izinkan? Ini adalah merupakan gejala umum saja, bukan penghukuman dari Tuhan. Karena apabila ini penghukuman dari Tuhan, firman Tuhan pada minggu yang lalu saya sampaikan, biarlah kita memiliki darah Kristus. Biarlah kita memastikan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, supaya hukuman Allah itu tidak terjadi bagi kita. Tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita apabila kita bisa memastikan Yesus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan pada waktu minggu yang lalu, ketika penghukuman itu terjadi, ketika pencabutan nyawa itu terjadi, ketika penyakit yang sudah membahana di seluruh dunia ini terjadi, kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan, kita akan diberi kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tapi apakah ini merupakan gejala umum yang biasa saja? Gejala yang biasa saja, gejala yang sudah membahana kepada seluruh dunia. Ini pun bisa mengenai kepada orang-orang percaya yang dimana Yesus ada, bukan hukuman. Tetapi firman Tuhan bisa memastikan kepada kita. Karena itu, pastikan Yesus ada di dalam hidup kita, agar kalaupun ini gejala umum biasa, Tuhan akan memberi kemenangan dan perlindungan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus ada di dalam hidup kita, bisakah engkau pastikan? Ataukah hanya di dalam mulut kita, ataukah hanya di dalam pengakuan kita yang berkata Yesus, tetapi Yesus tidak ada di dalam hidup kita? Karena apabila Yesus ada di dalam hidup kita, kita harus menjadi orang yang bisa mengampuni. Tidak ada Yesus ada di dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak bisa. Karena itu mari kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Adakah kesalahan orang lain yang telah orang lain lakukan kepada saya? Apakah itu masih saya ingat-ingat?
apakah perbuatan salah orang lain itu menjadi patokan di dalam hidup kita? Kalau ada orang yang bersalah, saudara, abang, adik, nambur, kalau ada orang yang salah di dalam hidup kita, apakah kita berela melepaskan pengampunan itu? Melepaskan pengampunan itu. Melepaskan pengampunan. Tidak mungkin Yesus ada di dalam hidup orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Tidak mungkin Yesus ada di dalam hidup orang yang mudah marah. Karena itu, lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita. Karena kalau kita melembutkan hati kita, katanya, kitalah yang memiliki bumi ini. Oh saudara, pastikan Yesus ada di dalam hidup. Pastikan. Pastikan. Bagaimana kita memastikan? Kau bisa mengampuni orang lain. Kau tidak marah kepada orang lain. Hidupmu kudus. Jangan kau melakukan perbuatan yang tidak dikenali Tuhan. Bagaimana Yesus ada di dalam hidup? Kalau yang kau pegang hanya minum. Kalau yang kau pegang hanya berjudi. Kalau yang kau pegang yang tidak disukai Yesus. Yesus itu kudus. Yesus itu kudus. Saudaraku, hindarkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak dikenali Yesus. Supaya Yesus ada di dalam hidup kita. Supaya Yesus ada di dalam hidup kita. Supaya Yesus ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Seperti tema gereja kita, bahwa menjadi anak-anak Tuhan adalah kerinduan kita. Bila engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka level selanjutnya dikatakan, jika kita sudah menjadi anak, maka kita berhak memperoleh janji-janji itu dari Tuhan. Janji apa? Janji kehidupan kekal yang dari Tuhan. Janji Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, akhirnya kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Artinya kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba. Menjadi pelayan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah bagaimana supaya menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Oh, kau tidak mempunyai jabatan sintua pun, tidak mempunyai jabatan apapun, tidak mempunyai jabatan guru apapun, tidak memegang jabatan apapun. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kau adalah sebagai hamba Tuhan, milik Tuhan, milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tunduk kepada segala kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita katakan tadi berkata, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, ada banyak perkara yang kita lakoni, tetapi semuanya itu disimpulkan kepada satu kesimpulan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Menjadi hamba Tuhan adalah tidak memberi sebab apapun yang membuat orang lain dapat tersandung. Banyak sekarang perdebatan di dalam media online
tentang himbauan pemerintah untuk stay at home, social distancing, physical distancing. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang ribut sekali. Banyak perkara dapat dilakukan. Perdebatan terjadi. Bukan kita sebagai hamba Tuhan untuk mengajak orang lain mengerti terhadap perbuatan ini, kejadian ini. Tetapi perdebatan itu menjadikan orang lain dapat tersandung. Panik. Menjadi tersandung. Hati-hati. Makanya di media sosial ini, berikanlah sesuatu yang positif. Berikanlah sesuatu yang membangun. Jangan menjadi sesuatu perdebatan. Di sesama orang percaya bahkan itu. Di sesama orang percaya berdebat. Ada yang mengatakan dikutiplah dari Amsal, ada yang mengatakan dikutiplah dari kitab Daniel, ada yang mengatakan dikutiplah dari kitab Yunus di kota Niniwe. Waduh, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jadikanlah kejadian ini menjadi introspeksi diri bagi kita untuk melihat benarkah Yesus ada di dalam saya, supaya kita dapat terhindar dari malapetaka kejadian musibah ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah ada ditemukan sebab, janganlah ada sebab yang membuat orang lain menjadi tersandung. Yang saya pikirkan sekarang adalah, jika kita meliburkan jemaat dan gereja Tuhan saat ini, semoga jemaat bisa terpelihara imannya. Oleh karena itu seluruh jemaat gereja Tangsel pada saat ini saya himbau menonton apa yang disiarkan pada saat ini, agar kita tetap teguh untuk beribadah kepada Tuhan, teguh untuk dapat menyembah Tuhan. Saya khawatir saudaraku, sampai sekian lama dan waktunya nanti kita tidak begitu kesusahan membangun jemaat ini untuk kembali dengan spirit untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita melakukan perdebatan yang tidak penting itu. Bagaimana kita memerangi, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita mengatakan, bagaimana kita bisa bebas, bisa tidak mengalami penderitaan. Kalau penderitaan ini membuat diri kita untuk sampai kepada kerajaan surga, kenapa ini tidak harus? Kenapa ini harus dihindari? Jika kejadian ini diinginkan Tuhan untuk membawa kita kepada kerajaan surga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu saya mau pada saat ini kita seperti firman Tuhan ini menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tidak ditemukan dari kita yang membuat orang lain tersandung. Tidak ditemukan. Baiklah perkataan kita, perbuatan kita. Oh, kau borong semuanya satu kampung, kau borong beras berapa karung, Tuhan bisa membalikkan seketika. Tuhan membalikkan seketika dunia. Kau borong semua banyak. Kau katakan semua komentar-komentar banyak sekali. Bukankah kita patut berdoa supaya kita disingkirkan dari malapetaka ini, bangsa ini diselamatkan dari musibah ini? Tapi kalau ini kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai hamba Tuhan, dikatakan sebagai pelayan Tuhan, dia tidak menemukan sebab. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tidak mereka menemukan sebab untuk mengatakan kami tersandung. Dikatakan terus di dalam ayat keempat dan selanjutnya, dalam menahan dengan penuh kesabaran. Saudaraku, bertahan
bisa dilihat orang lain. Kau bertahan, menahan, penuh kesabaran. Setiap penderitaan, setiap kesesakan, setiap kesukaran itu. Bisakah orang lain dilihat kau penuh dengan kesabaran, tahan terhadap penderitaan itu? Begitulah sebagai hamba Tuhan. Begitulah sebagai hamba Tuhan. Bisa dilihat orang lain yang tidak bekerja. Orang lain yang saya kuat, saya teguh. Bodoh au mengira si Tuhan gajinya 20 juta. Gaji ina tanah 5 juta, 25 sejuta sebulan. Ibarat gugoi doau. Tidak. Kalau saya mendapatkan penghasilan. Tapi kalau saya yang tidak bekerja, meringis hati saya. Tapi dapatkah dia bertahan, sabar dalam kesesakan apa yang diderita? Makanya saya bisa dibangunkan, diberi semangat, dikatakan dalam menanggung derah, hati pengahu tahu, boy tidak colma, gede pasu-pasu au tu halak nasi. Dalam menanggung derah, di penjara petaho, dalam kerusuhan, dalam berjeripai, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kerumitan hati, dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, jadi hamba Tuhan. Orang lain diberkati, puji Tuhan. Orang lain diberkati. Haleluya. Saudaraku, Pak RT memberikan surat kepada saya. Tentang himbauan di sekitar ini untuk kiranya tidak mengadakan keramaian. Oleh karena itu saya bilang sama Pak RT, baik Pak RT, tapi kami harus melakukan streaming live untuk kami sebarkan kepada seluruh jemaat, agar jemaat diberi kekuatan, agar jemaat diberi kemenangan, agar jemaat diberi penghiburan oleh Tuhan, supaya jemaat boleh setia senantiasa datang kepada Tuhan. Karena itu Pak RT mengatakan, puji Tuhan. Saya bilang amin. Saya bilang amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi hamba Tuhan kita, untuk menjadi berkat kepada orang lain, untuk menjadi berkat orang lain. Jangan kita menjadi sandungan, di antara sesama kita, di antara nomor tondok kita, di antara apalagi yang segereja kita. Orang ada di pamereng pangalako perbuatan gak bilang margereja colma, gak bilang memuji dewata colma. Tidak ke gereja kan belum tentu tidak memuji Tuhan. Ya. Jadi tidak memuji Tuhan, aduh. Jadi menyingkir dia sesama kita. Bahkan Tuhan menginginkan bukan hanya sesama kita saja, kita jangan jadi batu sandungan kepada orang lain yang tidak kita kenal pun. Luar biasa. Waduh, saya banyak belajar ini kepada orang lain di sana pun yang bukan saudara seiman. Jangan jadi batu sandungan. Lihat ini dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 8 ayat yang 9 sampai 13. Dalam ayat 10 dikatakan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Begini ceritanya. Ada orang pandai, doktor, waduh, tinggi pengetahuan. Akhirnya duduk dia di kuil persembahan, duit daripada berhala. Di sana, karena duduk dia di situ, dia makan kacang seperti Namburu tadi. Ada kayaknya kacang di mobil
Namburu. Namburu ini tadi ada kacang di mana? Makan kacang gak dibagi kan? Tapi bukan gitu maksud saya. Ada orang pintar makan dia di kuil benda. Orang lain karena melihat orang pintar ini, dokter ini, nama lawan, gawi mangan dia ibadah di kuil berhalai, gawi ialang ibadah mah selang berhalai, makanannya berhalai. Saudara, maka jangan karena kepandaianmu itu menjadi sandungan kepada orang lain. Betul. Kalau seperti saya yang duduk di kuil berhala itu, mungkin orang itu tidak makan. Tetapi orang bodoh itu berpikir. Orang bodoh itu berpikir, sedangkan nama aku malang ngedebu di kuil berhala. Tidak apa-apa berarti. Tidak apa-apa berarti. Banyak orang karena kepandaiannya, karena kepintarannya membuat orang lain tersandung, tidak dia sadari. Banyak orang seperti itu. Kita pun jangan jadi batu sandungan kepada saudara kita yang di luar sana. Karena itu, kedua hal ini menjadi catatan bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Apabila kacang yang dimakan Namburu tadi menjadi sandungan buat saya, lebih baguslah Namburu tidak makan kacang, kan gitu. Walaupun kacang itu menjadi vitamin dalam hidup. Wah, ngeri kali memang ini. Susah kali, apalagi kita melakoninya untuk orang lain. Jangan saudara. Jangan saudara. Haleluya. Kalau kita makan, biarlah kita makan menjadi berkat kepada orang lain. Bapak udah aku siap udah nami. Kalau makan dia, apapun yang dimakannya, itu nganing mangat doang. Itu kalingat dosa menangun. Setiap makan ibadah, itu ribu ibadah sama tangan ibadah semua. Ini ibadah kan? Ikan asin bilang ibadah. Holi ikan asin bilang ibadah. Babi pengen kita makan. Pengen kita makan. Karena itu biarlah apa yang kita makan menjadi berkat kepada orang lain. Bukan menjadi sandungan kepada orang lain. Biarlah apa yang kita ketahui menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi sandungan orang lain. Saudaraku, menjadi hamba Tuhan, jangan menjadi sandungan kepada orang lain. Dalam penderitaan pun engkau tahan. Dalam berjuang pun engkau tahan. Dalam sakit pun engkau tahan. Saudara, jadilah hamba Tuhan. Jadilah anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan. Jaminkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau kau sudah menjadi batu sandungan, tidak mungkin Yesus ada di dalam hidup kita. Tidak mungkin. Orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan, di gereja Tangsel ini, saya percaya akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Akan menjadi berkat kepada orang lain. Tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi hamba yang baik, menjadi anak yang baik, yang dapat menjamin bahwa Yesus ada di dalam hidupnya, yang dapat menjamin. Karena itu, berikan pengampunan kepada orang lain. Berikan pengampunan. Jangan kau melakukan emosi. Jangan kau melakukan yang tidak dikenalin Tuhan. Mari kita renungkan hati kita. Bila kita bisa jamin Yesus ada di dalam kita, kita akan dibebaskan daripada petaka ini. Puji Tuhan. Kita akan dibebaskan dari hukuman ini. Kita akan dibebaskan dari sakit ini. Kita akan diberi kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita selesaikan ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita angkat puji buat Tuhan. Bisa lagu pujian satu hal yang selalu ku rindu. Tidak tahu ya? Kita angkat puji Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya.
Biarlah Tuhan memulihkan hati kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita undang Yesus ada, lahir di dalam kehidupan kita, hidup di dalam hidup kita. Yesus, masuklah Engkau di dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Kami mau Tuhan, siapapun yang salah kepada kami, kami mau ampuni. Kami mau menjadi hamba-Mu yang tidak menjadi sandungan kepada orang lain. Bisa kami pastikan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami untuk memperoleh kebebasan dari apa yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam corona ini, di dalam apapun penyakit yang ada kami alami di negeri ini, di dunia. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita rendahkan Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kita angkat pujian ini, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus ada di dalam hidup kami untuk kami bisa mengalahkan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami bisa menyingkirkan, memecahkan dan mengalahkan segala virus itu dalam nama Yesus. Ku menyembah, oh, segala pujian, haleluya, pujian syukur bagi-Mu. Haleluya, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku bawa di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya,
Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Kau hadir dalam hidup kami Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Bapa. Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Engkaulah Allah yang memimpin bangsa Mesir saga itu dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan. Engkaulah Allah yang sudah memulihkan berbagai penyakit itu. Engkaulah Allah di dalam Yesus yang telah turun dari surga, turun dari surga ke bumi ini untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya Yesus Kristus, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Engkau, Engkau yang sudah membungkus kami dengan darah-Mu. Kami undang Engkau Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, penuhilah kami dengan Roh-Mu, penuhilah kasih-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan kami. Haleluya. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kami Tuhan Yesus Kristus mengampuni setiap pelanggaran, setiap kesalahan. Biarlah kami dapat melakukan segala kehendak-Mu. Haleluya. Yesus, hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berkenan kepada-Mu ya Yesus. Jauhkan dari hidup kami ini sikap dan sifat yang tidak berkenan. Beri kekuatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami untuk menangkal dan menghentikan semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beri kekuatan kepada hamba-Hamba-Mu, kepada anak-anak-Mu, kepada jemaat-Mu seluruhnya yang berada dimanapun di rumah saat ini. Beri kekuatan kepada mereka. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, tapi Engkau cukupkan kami dengan segala apa yang kami perlu, karena Yesus ada di dalam kami. Berkati Tuhan, berkati Bapak Pardede yang saat ini sedang sakit ya Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, pulihkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati Bapak Hutahayan Boru Nenggolan. Kami sudah melihat kepulihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapak Naibaho, kami percaya tangan Tuhan menjamah, melindungi, memberkati Bapak Naibaho di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan. Oh Tuhan, bagian dari jemaat-Mu di mengeluh, Tuhan Yesus, segala sumber penghasilan di dalam hidup kami Engkau mencukupkan kami. Hamba-Mu sudah berkata bahwa Tuhan akan berkarya dengan cara yang tidak dapat kami pahami. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu di dalam pekerjaannya. Dalam nama-Mu kami percaya, kami berdoa. Berikan roh semangat baru untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kau Tuhan memagari seluruh jemaat-Mu, memagari seluruh hamba-hamba-Mu. Haleluya ya Yesus Kristus. Haleluya, Engkau bungkus dengan darah-Mu. Engkau bungkus karena firman-Mu, amin, dan jaminan bagi kami bahwa ketika Tuhan ada bersama kami akan Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kecukupan di dalam nama Yesus Kristus. Yang bersekolah
saat ini sudah dikatakan oleh pemerintah Tuhan untuk tidak ada ujian nasional. Yang terbaiklah yang Tuhan berikan kepada seluruh anak-anak-anakmu yang bersekolah dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Akan kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, karena Yesus ada di dalam hidup. Yesus ada bersama dengan. Terpujilah namamu, termulialah namamu. Kami sembah. Oh haleluya, haleluya. Pemerintah ini Tuhan, Engkau berikan kepandaian, kecakapan, kebijaksanaan dan kuasa yang daripada Tuhan untuk dapat menjadi pembela rakyatnya, untuk dapat dibebaskan dari apa yang membahana yang ada di dalam negeri ini. Kami mendengar sudah ada sampai lebih 1.000 sekian sampai menderita corona ini. Tuhan, berikan bijaksana, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada pemerintah kami, terutama tenaga medis yang melakukan segala penjagaan kesehatan kepada yang sudah terpapar Tuhan, kepada dokter, kepada seluruh suster, kepada seluruhnya Tuhan, alat dan prasarana yang ada dipakai, yang tak ada dipakai, biarlah Tuhan tidak ada orang yang mengambil keuntungan, tidak ada orang menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah Tuhan dari presiden, haleluya, menteri-menterinya, haleluya, pejabat eselon-eselonnya, dari gubernurnya, dari bupatinya, dari camat Tuhan, dari wali kota Tuhan, dari kelurahan, dari RT, dari RW. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi perlindungan. Oh, namamu dipermuliakan, menjadi berglori memuliakan Tuhan. Seperti hamba-Mu Tuhan berkata, adakah maksud Tuhan terhadap ini semuanya? Oh Yesus, oh Yesus, berikan keselamatan kepada anak-anak-Mu, berikan keselamatan kepada hidup kami, berikan Tuhan, berikan kami kebebasan, kami dapat mengusir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah hidup kami, Engkaulah kami berserah. Gereja-Mu ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, Engkau berkati seluruh rakyat yang ada di dalam wilayah gereja-Mu ini Tuhan, seluruhnya Engkau pagari, malaikat surgawi kelilingi ya Tuhan, menenting seluruh penyakit yang ada di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, berkatilah tetangga-tetanggaku, berkatilah Bapak Merjono sebagai sekretaris, berkatilah ya Tuhan Bapak Hendra sebagai RT, Bapak RW ya Tuhan, yang memberikan hati bijaksana kekuatan kepada jemaat, kepada seluruhnya hidup kami yang ada di tempat ini. Berkatilah Bapak Sasiahan, berkatilah warga yang ada di sekeliling tempat ini, berkatilah Sinci, berkatilah Bapak Gunawan, berkatilah yang ada di depan kami, seluruhnya Engkau jamah. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di dalam gereja-Mu, Engkau akan memberi kemenangan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Seluruh jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu, berkati Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan kecukupan penghidupan, berikan yang terbaik dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama, termulialah nama. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Amin Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Dengan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, melindungi kehidupan kita, kita berdoa, Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kasih yang dari Allah Bapa, Haleluya. dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya siang ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan puji buat Tuhan di satu kota tanpa malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Amin.